Tekanan dari Saul semakin nyata. Tombak sudah pernah dilemparkan. Perintah pembunuhan sudah dibicarakan. Daud tidak lagi aman di istana. Ia melarikan diri. Ia tidak membawa pasukan besar. Ia tidak membawa strategi balasan. Ia pergi sendirian. Langkahnya membawanya ke tempat yang tidak terduga. Ia pergi ke Gat. Itu adalah kota orang Filistin. Itu adalah wilayah musuh mama Israel. Goliat berasal dari sana. Pedang Goliat kini ada di tangan Daud. Ia datang ke kota musuh dengan senjata yang dikenal. Para pegawai Raja Gat mengenalinya. Mereka berkata bahwa ini adalah Daud, raja negeri itu. Mereka mengingat nyanyian yang pernah dinyanyikan. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Daud mendengar perkataan itu. Ia menyadari bahaya yang sedang mendekat. Ia tahu bahwa ia tidak berada di tanah yang aman. Ia tidak menantang siapapun. Ia tidak mengangkat pedang. Ia tidak menyatakan keberaniannya. Ia mengubah perilakunya. Ia berpura-pura tidak waras. Ia mencoret-coret pintu gerbang. Ia membiarkan ludahnya mengalir ke janggutnya. Ia bertindak seperti orang gila, bukan seperti pahlawan. Raja Gat melihatnya. Ia berkata bahwa ia tidak kekurangan orang gila. Ia tidak melihat ancaman dalam diri Daud. Ia mengusirnya. Daud selamat, bukan karena duel, bukan karena strategi perang, tetapi karena ia memilih merendahkan diri. Tindakan itu tidak terlihat mulia. Ia tidak gagah. Ia tidak dramatis. Namun ia hidup. Dalam situasi itu, keberanian bukan berarti berdiri dan melawan. Keberanian berarti mengetahui kapan harus menyingkir. Keberanian berarti menerima bahwa bertahan lebih penting daripada reputasi. Daud tidak membangun citra di Gat. Ia tidak membela nama baiknya. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia memilih cara yang paling sederhana untuk tetap hidup. Pelarian ini menunjukkan sisi lain dari perjalanan Daud. Ia pernah berdiri di lembah menghadapi raksasa. Kini ia berdiri di kota musuh dengan tubuh gemetar. Di lembah, ia maju dengan keyakinan. Di Gat, ia bertahan dengan kecerdikan. Keduanya bukan tindakan yang sama, namun keduanya lahir dari kesadaran akan situasi. Ia tidak mencoba menjadi pahlawan setiap saat. Ia membaca keadaan, ia menyesuaikan langkahnya. Kadang-kadang kemenangan terlihat seperti batu yang tepat sasaran. Kadang-kadang keselamatan terlihat seperti orang yang dianggap tidak waras. Di Gat, Daud tidak menambah reputasi. Ia menjaga nyawanya. Dan dari tempat yang memalukan itu, perjalanan berikutnya dimulai kembali.